الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم فصل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أفضل خلق الله وأتم خلق الله وأجل خلق الله وأعظم خلق الله عند الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لقاء الله أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله فإن التقوى مدار كل السعادة كما أن اتباع الهوى رأس كل الشقاوة فاتقوا الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في محكم تنزيله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin rahimakumullah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan ibadah oleh Allah, masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita memasuki menjelang pertengahan bulan Sya'ban, yakni bulan yang penuh berkah. Bulan Sya'ban adalah bulan ke-8 daripada bulan-bulan Hijriah, yang mana mulanya adalah Muharram dan ke-12-nya adalah Dzulhijjah. Bulan Sya'ban disebut Sya'ban, saudara, li'anna fi hadza syahri yatasha'abul khairul katsir. Karena di bulan ini begitu banyak bercabang-cabang kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita umatnya baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Sya'ban ini, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qastallani di dalam syarah Al-Mawahib Al-Laduniyah, berbicara ayat yang ada di surat Al-Ahzab, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata beliau, dan banyak ulama tafsir menyatakan nazalat hadhil ayah fi syahri Sya'ban. Turunlah ayat perintah solawat ini pada bulan Sya'ban. Falidzalika qala al-ulama fa'aksiru bisolati ala sayyidil aqwan fi syahri Sya'ban. Hendaklah anda bersolawat yang banyak di bulan Sya'ban ini kepada Nabi Muhammad, sebab ayat perintah solawat diturunkan oleh Allah pada bulan Sya'ban. Wajar bila Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab bulan Allah, bulan kita balik kepada Allah, sementara Sya'ban adalah bulanku
bulan di mana perintah solawat berbicara keagungan Habibuna Muhammad turun pada bulan Sya'ban, sementara bulan Ramadan adalah bulan panennya pahala bagi umatku. Ayyuhal ahbab, sebentar lagi kita mengalami nisfu Sya'ban. Insyaallah tadi diumumkan malam Ahad kita mengalami nisfu Sya'ban, satu malam yang amat sangat istimewa. Ulama banyak menyebut Lailatul Ijabah, malam di mana mustajab kita doa, di mana malam itu Allah bertajalli, berfirman, hal min sa'ilin fa'u'tiyah, hal min mustaghfirin fa'aghfiralah, hal min mustarziqin fa'arzuqah. Adakah hamba-hambaku yang memohon meminta kepadaku, ku beri apapun permintaannya dia. Adakah hamba-hambaku yang minta ampun kepadaku, ku ampuni dosanya mau sebanyak apapun itu dosa. Adakah hamba-hambaku yang minta rezeki kepadaku, ku berikan rezeki kepadanya. Saudara, sebelum Ramadan Allah anugerahi kita Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Malam kita merefleksikan diri kita, karena Allah memberikan ampunan luar biasa kepada hamba-hambanya. Karena itu hendaklah kita balik kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Kita bertaubat kepada Allah, karena di malam nisfu Sya'ban begitu banyak Allah buka ampunan kepada umat-umatnya, kepada hamba-hambanya. Bahkan kata Nabi lebih banyak daripada bilangan bulu daripada kambing kabilah Bani Kalab. Mengapa kita harus bertaubat, saudara? Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin menyatakan ada dua pentingnya kita balik sama Allah sebelum kita mengalami Ramadan. Yang pertama, lituqbala ibadatuk, agar ibadah kita diterima. Kedua, liyahsulalaka taufiqut ta'ah, agar kita diberi kemampuan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kudu balik sama Allah, kita kudu bertaubat kepada Allah agar supaya kita diberikan kemampuan ibadah. Coba kita renungi, saudara. Dosa akan membuat kita jauh dengan Allah. Betapa 24 jam dikasih waktu oleh Allah, mata ini tidak kita izinkan untuk melihat Al-Quran. Dari 24 jam yang ada, lihat Al-Quran tidak keburu. Ada apa ini? Jangan-jangan Al-Qur'annya berkata kepada Allah, ya Rabb, si fulan, aku tidak redha dia memandang aku. Ya Rabb, aku tidak mau dibaca oleh si anu. Karena Al-Qur'annya mengadu kepada Allah. Akhirnya mulut kita tidak mau baca Al-Qur'an. Meski satu ain dalam sehari, mata kita kurang mau memandang Al-Qur'an. Ada apa ini? Ayyuhal ahbab, bila orang-orang berkata jeruk itu manis, bila orang-orang berkata pir itu manis, mangga itu manis, pisang itu manis, duren itu manis, lalu yang kita rasa adalah pahit, pastikan kita mengalami gejala sakit. Bila orang-orang berkata Al-Quran itu enak dibaca, bila orang-orang soleh berkata Al-Quran itu menarik untuk dipandang, lalu kita tidak ada kesempatan untuk memandang Al-Quran dari 24 jam yang ada. Padahal nanti di kubur kita bakal ditanya, ma imamuka, apa imammu? Kita akan jawab, Al-Qur'anu imami, Al-Quran adalah imamku. Malaikat mungkar nakir tidak percaya. Ditanya Al-Quran, benarkah engkau jadi imamnya? Al-Quran bakal jawab, tidak, dia ngelihat aku dalam hidupnya.
Ada apa kita tidak diizinkan oleh Allah memandang Al-Quran? Ayyuhal ahbab, karena kita begitu banyak dosa. Maka taubat penting, liyahsula laka taufiqut ta'ah, agar kita diberi kemampuan ibadah kepada Allah. Lihat di jalan tol, mobil tronton, truk gandeng, jalannya di pinggir, tidak boleh di tengah, apalagi makin ke tengah. Kenapa? Bebannya berat. Yang bebannya berat mainnya di pinggir. Maghrib malam kita ngorok, sementara hamba-hamba yang lain diizinkan mengabdi berkholwat dengan Allah. Kita tidak dibuka matanya oleh Allah untuk memohon merintih kepada Allah. Ada apa ini? Jangan-jangan tumpukan dosa begitu banyak pada diri kita. Imam Hasan Basri menyatakan, ila dalam taqwa ala qiyamil lail wa ala qiraatil Qur'an fa'lam anna dunubaka qad kabbalatka. Bila anda tidak diberi kemampuan malam melek, Al-Quran tidak ada kemampuan untuk dibaca dan dilihat, maka yakinilah bahwa dosamu telah melilit dirimu. Maka kita hendaklah bertaubat, saudara, sebelum nisfu Sa'ban datang. Kita balik sama Allah. Ada apa ini ya Rabb? Orang yang berbaju kotor pengen ketemu presiden, baru nyampe istana diusir oleh pas pampres karena anda kotor. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu suci, yang diterima yang suci-suci. Maka saudara, kita izinkan mata ini untuk memandang Al-Quran. Mohon kepada Allah, bertafakkur kepada Allah. Ya Rabb, ada apa dengan diri ini? Hamba-hambamu yang lain diizinkan memandang Quran, tapi mata ini kok kagak boleh sama engkau. Mata ini kau halangi untuk lihat Al-Quran, padahal itu kitab suci yang akan memberi syafaat, kok saya tidak diizinkan. Ya Rabb, maafkan kesalahan ini. Ini yang paling penting buat kita. Sebelum datang malam nisfu Sa'ban, kita balik kepada Allah agar Allah ampuni kita punya dosa, sehingga kemanisan ibadah akan balik kembali kepada kita bila jiwa kita telah sehat adanya. Maka saudara, dosa akan menghalangi kedekatan kita dengan Allah. Mulut kita lebih senang mengomongin yang tidak manfaat dibanding baca solawat kepada Nabi Muhammad, dibanding baca Al-Quran yang akan menyelamatkan kita. Ada apa dengan diri kita ini? Dan ini yang perlu kita renungi. Kedua, mengapa kita penting bertaubat? Lituqbala ibadatuk, agar ibadah kita diterima oleh Allah. Saudara, tuan utang tidak akan menerima sedekah daripada orang yang berhutang. Andai kita hutang kepada orang karena kita habis ngawinin anak kita umpamanya 10 juta, lalu kemudian kita sesudah hajatan kita balikin itu uang, tapi 1.000 rupiah kita sedekah sama dia. Sedekah sama dia tuan utang, sedekah 1.000 rupiah kepada tuan utang. Sang tuan utang marah kepada kita. Anda jangan mikirin sedekah, utangmu tuh dicicil, utangmu dibayar, utangmu kau lunasi. Mendingan 1.000 rupiah mengangsur hutang, nanti akan lunas hutangmu, dibanding kau bersedekah. Ibadah-ibadah sunat, saudara, adalah laksana sedekah. Ibadah wajib adalah laksana bayar hutang. Bila kita Ramadan yang lalu sakit tidak puasa, atau istri dan anak perempuan kita tidak puasa Ramadan yang lalu karena dia men, sebelum Ramadan datang, maka bayarlah itu hutang. Kita bayar, dibanding kita banyak mengerjakan saum sunnah. Bila kemudian kita punya hutang puasa kepada Allah,
sebab di sana adalah taubat kita kepada Allah, agar supaya ibadah kita diterima. Maka hutang yang harus penting kita bayar sebagai barang wajib, sementara barang-barang sunat laksana sedekah. Maka sebelum nisfu Sya'ban hadir, bagilah kita yang punya hutang puasa Ramadan yang lalu, istri kita, anak perempuan kita, ingatkan mereka. Kita balik kepada Allah. Ramadan bulan suci, jangan kita baca Qur'annya di Ramadan saja, tapi sebelumnya, agar supaya kita ada pemanasan. Dan malam nisfu Sya'ban adalah malam yang amat sangat mustajab untuk kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan kebaikan-kebaikan Allah yang disampaikan oleh Nabi Yuna Muhammad kepada kita bersama, agar supaya hidup kita dari umur yang tersisa ini betul-betul punya nilai manfaat besar. Mari kita memohon kepada Allah agar diizinkan mata ini memandang Al-Quran, agar lidah ini mau baca Al-Quran. Biar kata seain satu hari kita baca Al-Quran, kelak Al-Quran akan menyelamatkan kita. Boleh kita baca WA, boleh kita buka-buka grup, tapi jangan juga melupakan Al-Quran yang bakal menjadi bekalan kita di akhirat nanti. Penting ayuhal akhbab, kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum nisfu Sya'ban datang kepada kita, sebelum Ramadan datang kepada kita. Kita pelan-pelan benahi kehidupan kita, kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Dengan itu moga Allah wafatkan kita bersama dalam keadaan husnul khatimah dan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum walisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil azizil ghaffar, al-wahidil qahhar, al-mutakabbiril jabbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fassalli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar makhtalafal lailu wan nahar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah fima amar wa tahhiru nufusakum wa jawarihakum wa qulubakum minadh dhunubi wal athami wal auzar wa akthiru fi hadha syahril mubarak syahri Sya'ban minas salati ala sayyidil aqwan. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi
وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة أجمعين من الأنصار والمهاجرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا فيما مضى من رجب وبارك لنا فيما يستقبلنا من شعبان وبلغنا رمضان يا رحيم يا رحمن يا حنان يا منان. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم الطف بأمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم افتح أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم اكشف عن أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم عافي أمة سيدنا محمد يا مفرج كرب المكروبين. فرج عنا همومنا وغمومنا بجاه سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وأتباع سيدنا محمد. يا الله يا الله يا الله يا رب سيدنا محمد اجعلنا من أمة سيدنا محمد ومن خيار أمة سيدنا محمد. نسألك يا الله حب سيدنا محمد وحب من يحب سيدنا محمد وحب عمل يبلغنا إلى محبة سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.